Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal prediksi PAS tahun ajaran 2022-2023. Ini soal yang pertama, bentuk sederhana dari 3 pangkat 2 dikali 27 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2 adalah, di sini berarti kan angka terkecil, eksponen basisnya adalah angkanya 3. Jadi 27 ini harus kita rubah menjadi angka 3. Oke. 27 itu kita cari pohon faktornya. 27 itu dibagi 3 adalah 9. 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi 27 itu adalah 3 dipangkatkan berulangnya 3 kali ya, 3-nya. Jadi 27 sama dengan 33 pangkat 3. Di sini kita rubah jadinya 3 pangkat 2 dikali 27 tadi adalah 3 dipangkatkan 3. Lalu dipangkatkan lagi dengan 5 dan dipangkatkan lagi dengan 2. Di sini menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan 3. Ini ada pangkat 2-nya. Ini ada pangkat 2-nya. Berarti ini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5, berarti jadi kali dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 kali 5, 15 kali 2, 30. Nah sekarang karena ini adalah 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 30, ini merupakan operasi perkalian. Untuk sifat pangkat, jika di suatu bilang berpangkat dikalikan, maka pangkatnya akan bertambah menjadi penjumlahan. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 30. Berarti sama dengan 3 pangkat 32. Seperti itu. Lanjut yang berikutnya. Bentuk sederhana dari P3 pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 6 dibagi dengan PQ pangkat negatif 4. Di sini pembagian boleh bisa kita rubah ke bentuk pecahan, jadinya P pangkat 3 Q pangkat 3 dipangkatkan negatif 6 dibagi dengan PQ dipangkatkan negatif 4. Coba diperhatikan, di sini kan pangkatnya negatif semua, berarti posisinya bisa kita tukar biar menjadi pangkatnya positif. Jadinya PQ dipangkatkan 4 dibagi dengan P pangkat 3 Q pangkat 3 dipangkatkan 6. Selanjutnya sekarang pangkatnya itu masuk ke dalam kurung. Di sini menjadi P pangkat 4 Q pangkat 4 per P. Di sini 3, di dalam 3 pangkatnya 6. 3 kali 6 berarti P pangkat 18 Q pangkat 18. Selanjutnya karena ini bentuk pangkatnya itu dibagi, otomatis pangkatnya dikurangi. Jadi P pangkat 4 dikurangi 18 dikali Q pangkat 4 dikurangi 18. Menjadi P pangkat min 14 dikali Q pangkat min 14. Jadi karena ini pangkatnya sama ya, jadinya PQ dipangkatkan negatif 14 atau sama dengan 1 per PQ pangkat 14. Seperti itu. Lanjut untuk soal yang berikutnya, bentuk sederhana dari X pangkat negatif 2Y ditambah XY pangkat negatif 2. Di sini kalian harus berhati-hati dengan yang pangkatnya negatif. Pangkat negatif itu artinya posisinya tidak di situ. Kalau dia pembilang, maka akan menjadi penyebut. Kalau dia penyebut, maka akan jadi pembilang. Di sini yang negatif adalah X-nya. Jadi nanti Y per X pangkat 2 ditambah XY pangkat negatif 2, jadinya X per Y pangkat 2. Lalu bagaimana ini selanjutnya? Di sini kita amati, karena ini bentuknya pecahan, kita amati penyebutnya. Selanjutnya berarti kita mencari KPK dari penyebutnya. X kuadrat sama Y kuadrat, kita kalikan aja, jadi X kuadrat Y kuadrat. X kuadrat Y kuadrat dibagi X kuadrat jadinya adalah Y kuadrat. Y kuadrat kali Y, berarti Y-nya tambah 1 pangkatnya, jadi 3. Berikutnya, X kuadrat Y kuadrat dibagi dengan Y kuadrat.
hasilnya adalah X kuadrat. Maka X kuadrat kali X menjadi X pangkat 3. Maka hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 per X kuadrat Y kuadrat. Dan ini soal yang terakhir, yaitu tentukan nilai dari 64 pangkat 2 per 3 ditambah setengah pangkat negatif 2 per 25 pangkat setengah. Di sini kelihatan rumit ya, tapi kalau kalian amati, kalian itu kalau seperti ini, clue-nya adalah amati penyebut dari pangkatnya. Di sini kan pangkatnya 3 nih. 64 pangkat 2 per 3. Nah, sekarang 64 itu dicari akar 3-nya. Oke, kita cari coba. 64 dibagi 4 itu adalah 16. Dibagi 4 adalah 4. Oh, berulang 3 kali kan? Berarti 64 adalah 4 pangkat 3. Yang berikutnya, ini adalah setengah dipangkatkan negatif 2. Di sini setengah sendiri adalah 2 pangkat negatif 1. Kalau dipangkatkan negatif 2, jadinya sekarang dikalikan ini pangkatnya. Menjadi 2 pangkat negatif 1 kali negatif 2, yaitu 2. Yang berikutnya, 25 pangkat setengah. Sekarang diamati 25 akar 25 itu berapa? Berarti 5. Atau cara gampangnya 25 itu adalah 5 dipangkat 2, kemudian ini setengah. Berarti kan jadinya 5 dipangkat 2 dikali setengah, berarti 5 pangkat 1. Ini tadi 64 itu kan 4 pangkat 3. Di sini kan berarti kita rubah jadinya 64 tadi 4 pangkat 3. Ini kan 64 pangkat 2 per 3. Ini 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 per 3. Jadinya 4 pangkat 3 dikali 2 per 3. Jadi sama dengan 4 pangkat 2. Nah, sekarang kita punya, saya ganti warna dulu spidolnya. Ya. Kita sudah punya bentuk lain dari 64 pangkat 2 per 3, yaitu 4 pangkat 2. Setengah pangkat negatif 2 itu adalah 2 pangkat 2. Dan 25 pangkat setengah itu adalah 5 pangkat 1 atau sama dengan 5. Sekarang kita susun bentuknya. 64 pangkat 2 per 3 tadi 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dibagi dengan 5. 4 pangkat 2 adalah 16 ditambah 2 pangkat 2 adalah 4 dibagi 5. 16 tambah 4 adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke. Cukup sekian. Oh, masih ada lagi ternyata. Ini soal cerita ya untuk bentuk eksponen. Di sini ada kecepatan cahaya untuk merambat adalah 3 kali 10 pangkat 5 km per sekon. Jika rata-rata jarak matahari ke Venus adalah 0,5 kali 10 pangkat 8 km, maka waktu yang dibutuhkan untuk sinar matahari untuk mencapai Venus adalah. Sekarang kalau kalian lupa nih rumus kecepatan, kalian cukup amati ini satuannya. Saya ganti warna spidol dulu. Di sini kan kilometer per sekon, berarti otomatis kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Kecepatan di sini diketahui kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 5 km per sekon. 3 kali 10 pangkat 5 km per sekon. Kemudian jika rata-rata jarak matahari ke Venus adalah 0,5. Ini berarti jarak ya. Jaraknya adalah 0,5 kali 10 pangkat 8. 0,5 kali 10 pangkat 8. Yang ditanyakan adalah waktu. Berarti kita simbolkan dengan W. Di sini, kalau kalian kesulitan dengan angka desimal, kita hilangkan desimalnya. Caranya, 3 kali 10 pangkat 5 ditulis dulu sama dengan 0,5 itu sebenarnya kan 5 per 10, bukan? Terus dikali dengan 10 pangkat 8. Nah, kemudian ini per W.
Jadi 3 kali 10 pangkat 5 sama dengan, ini kan 10, 5 per 10, ini 10 pangkat 8, otomatis membagi nih. Kalau kalian masih bingung, saya tulis 5 per 10 dikali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 7 per W. 10 pangkat 7 sama 10 pangkat 1 dari mana? Itu adalah pecahan dari 10 pangkat 8. Nah, ini bisa coret ini. Yang 5 per 10 penyebutnya bisa mencoret yang 10 pangkat 1. Jadi kita punya 3 kali 10 pangkat 5 sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 per W. Sekarang kita butuh nilai W, berarti ini dikalikan 3 kali 10 pangkat 5 W sama dengan 5 kali 10 pangkat 7. Berarti W sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 dibagi 3 kali 10 pangkat 5. Berarti W sama dengan 5 dibagi 3 ya, berarti sekitar 1,666, dan 1,7 dikali 10 pangkat 7 dikurangi 5. Berarti 1,67 dikali 10 pangkat 2 sekon. Oke, saya kira cukup sekian pembahasan soal prediksi pas untuk jenis soal eksponen. Untuk jenis soal berikutnya, silakan cek di video saya yang lainnya. Terima kasih.